Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Lord of the Abyss Demon tiba-tiba menjadi tenang dan berkata, Anda tidak akan pernah bisa membayangkan betapa menakutkannya pikiran dan kekuatan saya nantinya. Mungkin Anda bisa menyegel saya sekarang, tetapi suatu hari, ketika kekuatan saya pulih, aku akan menghancurkan sangkar ini, dan ketika aku mengumpulkan kekuatan yang cukup, aku akan menembus segel dan membunuhmu. Bahkan penguasa penghakiman tidak akan bisa membunuhku, jadi kamu pantas mendapatkannya. Ucap Yuanmo. Qin Chen menjawab, betulkah? Maka saya akan menunggu hari itu untuk melihat apakah Anda memecahkan segel atau aku yang akan memperbudak Anda. Ucap Qin Chen tersenyum dingin, kekuatan tak terbatas datang, dan dalam sekejap, Lord of the Abyss sangat ditekan dan menghilang sepenuhnya. Saat ini Qin Chen memandang Lei Ying itu, dengan 1000 tanda tanya di hatinya, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Sosok Lei Ying itu juga memandang Qin Chen dengan ramah, dan berkata dengan lembut, saya tahu Anda memiliki banyak keraguan. Bukannya saya tidak mau memberitahu Anda, tetapi bahwa Anda adalah variabel dalam sungai panjang nasib. Nasib berubah, dan tidak ada yang bisa sepenuhnya memahami nasib. Tapi jika seseorang campur tangan secara paksa, akan ada teror besar nantinya. Sekarang Anda masih terlalu lemah, dan jika banyak hal diceritakan kepada Anda, itu akan merugikan Anda sendiri. Namun, ketika Anda benar-benar melampaui jalan surga, menjadi guru suci, dan melampaui aturan, Anda akan tahu beberapa hal. Juga, Anda akan dapat memahami kesulitan saya. Jalan Anda menuju guru suci akan sangat sulit, tetapi saya percaya bahwa Anda akan berhasil. Semoga hari itu, kamu akan mengerti usaha kerasku. Juga, ibumu, dia masih menunggumu. Ketika suara itu jatuh, Lei Ying melirik Qin Chen dalam-dalam, lalu menggedor, meledak, dan menghilang tanpa jejak. Qin Chen masih melayang di udara dengan bingung, dan bergumam, Ibu menunggu diriku. Hati Qin Chen bergetar. Pada saat ini, dia banyak berpikir, tetapi pada akhirnya dia menghela nafas panjang. Meskipun dia masih tidak mengerti banyak hal, tetapi suatu hari, dia akan mengerti semuanya. Di kota Tianlei saat ini, budak hitam melihat energi iblis yang benar-benar menghilang dan cahaya guntur yang tak berujung dengan kegembiraan, dan berdiri satu persatu, dengan kegembiraan di mata mereka. Kengerian di hati orang-orang di seluruh benua Tianwu menghilang. Di atas langit yang sebelumnya hitam, saat ini kabut menghilang, dan matahari bersinar terang. Budak hitam, Lao Yuan, Fu Qiankun, Mo Yuanbai, mereka semua naik ke langit satu persatu, bergegas menuju Qin Chen dengan penuh semangat, dan bahkan penguasa surga seperti Dong Yuyin terkejut. Melihat Qin Chen, tuan mereka benar-benar menekan ras iblis neraka. Ketika awan gelap menghilang, bahkan asal-usul benua Tianwu bergetar dengan sedikit kegembiraan. Semuanya telah berakhir, ucap Qin Chen tersenyum dan menatap budak hitam. Dia juga sangat bersemangat. Tindakannya kali ini secara langsung mengangkat krisis Yaomi Mansion dan bahkan menghilangkan krisis Lord of Abyss Demon. Setidaknya dalam waktu singkat, benua Tianwu akan aman. Meskipun Yaomi Mansion pasti akan terus menatap benua ini. Qin Chen berkata, semuanya, krisis Yaomi Mansion telah diselesaikan, dan saya akan memperbaiki kota Tianlei dan benua Tianwu terlebih dahulu, dan kemudian berkumpul dengan Anda untuk ngobrol bareng sambil ngopi. Ucap Qin Chen berdiri dengan bangga di langit, dan melihat ke seluruh benua. Qin Chen kemudian menempatkan urat suci besar di benua ini. Dalam sekejap, seluruh benua Tianwu mulai bersinar dengan vitalitas yang kuat. Berbagai hal spiritual mulai tumbuh, dan beberapa monster dan pejuang manusia secara alami tidak dapat menahan diri untuk menerobos. Orang-orang di paviliun Chendi tidak bisa menahan rasa takut ketika mereka melihat karya agung Qin Chen.
Qin Chen ingin mengubah benua Tianwu menjadi lingkungan yang mirip dengan surga. Menurut pengaturan Qin Chen, benua Tianwu akan menjadi benua yang mirip dengan surga di masa depan, dan semua orang bisa menjadi master ranah suci. Karena, benua Tianwu adalah benua sumber yang sama dengan alam surga, sehingga memiliki kualifikasi seperti itu. Kemudian, Qin Chen mulai mengubah kota Tianlei. Dia mengangkat tangannya, dan gelombang petir muncul. Awalnya, lautan guntur telah menghilang. Setelah memasuki cakram giok Qin Chen, area terlarang misterius dari lautan guntur telah sepenuhnya menghilang. Tapi sekarang, Qin Chen menampilkan jejak cahaya guntur dari cakram giok keberuntungan dari alam semesta dan mengaturnya di luar kota Tianlei, menciptakan kembali alam semesta puluhan ribu mil di luar kota. Tentu saja, tempat paling sentral adalah kota Tianlei di mana Paviliun Chendi berada, membentuk ruang independen dengan batasan yang tak terhitung jumlahnya di semua tempat. Qin Chen mengubah langit dan bumi kota Tianlei menjadi gua seperti negeri dongeng dengan cara yang mewah. Sukuan, Yao Wuming, Tu Moyu, Ling Yuan, Murong Bingyun, keluarlah. Cepat ikuti teknik pemurnian Ben Sao untuk memadatkan tanah sejauh ribuan mil dan membentuk alam rahasia yang unik. Ucap Qin Chen. Selama proses kondensasi, Yao Wuming dan yang lainnya di tubuh Qin Chen semua terbang keluar, membantu bersama, dan memainkan berbagai taktik. Pada saat yang sama, Qin Chen menggunakan asal-usul waktu dan mempercepat waktu. Dan akhirnya, seluruh kota Tianlei dipenuhi dengan obat suci, dan puncaknya menjulang ke awan. Potongan cahaya guntur berubah menjadi laut. Di bawah nafas Saint Lord Saint Vance, banyak orang di kota Tianlei tidak bisa tidak mulai menerobos. Beberapa wuzong menerobos langsung ke Kaisar Wu dalam sehari. Dalam beberapa hari awal, Kaisar Wu mencapai puncak Kaisar Wu dalam 1 hari. Bahkan beberapa kaisar bela diri puncak menyadari aturan alam suci dalam 1 hari, dan mereka ingin menerobos ke basis budidaya alam suci. Sekarang, jika ada guru suci setengah langkah lain seperti Sukuan menyerang lagi, bahkan jika Qin Chen tidak ada di sana, kekuatan Sky Thunder City dapat langsung membunuh lawan dan mengubahnya menjadi nutrisi Sky Thunder City sendiri. Kemudian, Qin Chen memandang semua orang dan berkata dengan suara yang dalam, setelah mengalami hal-hal sebelumnya, saya pikir semua orang juga tahu krisis daratan. Di surga, itu bahkan lebih berbahaya. Bencana akan datang. Jika kita tidak memiliki cukup kekuatan di daratan Tianwu, itu akan dianeksasi dan diperbudak. Jadi saya menghabiskan banyak usaha dan membalikkan waktu untuk membentuk benua Tianwu menjadi tempat suci untuk perbaikan rantai, juga untuk melawan invasi dari surga yang kuat. Saya harap Anda semua dapat memperbaiki lebih banyak rantai, selama Anda bersedia menanggung kesulitan dan Anda pasti akan mencapai sesuatu di masa depan. Ucap Qin Chen melihat ke bawah. Ya, Tuan Paviliun Qin. Jawab semua orang di kota Tianlei. Sekarang ada 1000 penguasa alam suci, dan Wudi Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya, semuanya berlutut. Saya bersumpah bahwa saya bersedia untuk bergabung dengan Paviliun Chendi, untuk keselamatan daratan, mendedikasikan sebagian dari kekuatan saya, dan menyumbangkan seluruh hidup saya ke Paviliun Chendi. Suara gemuruh para Tianjiao dan semua penguasa alam suci berkata serempak, mata mereka tegas. Qin Chen berkata, baik, karena Anda bersedia bergabung dengan Paviliun Chendi saya, maka saya tidak akan pelit. Dengan cara ini, saya akan menampilkan kekuatan magis yang telah saya pelajari. Dalam kitab asal ini, ada peradaban tak terbatas dan kekuatan magis tak terbatas. Saya akan berkhotbah di benua Tianwu selama 3 hari. Anda dapat belajar dengan hati Anda. Adapun seberapa banyak Anda bisa mengerti, itu tergantung pada Anda masing-masing. Dari tubuh Qin Chen, sebuah buku besar terbang, yang penuh dengan cahaya ilahi. Tiba-tiba, halaman-halaman buku itu terbuka, dan halaman demi halaman peradaban mulai muncul. Ini adalah banyak peradaban yang diperoleh Qin Chen di surga. Pada saat ini,
seluruh benua Tianwu mewarisi peradaban asal Qin Chen. Selama itu adalah warga benua Tianwu, apakah itu ras manusia, monster, atau blood beast, selama mereka rela tunduk pada Qin Chen, tunduk pada Pavilion Chendi, dan bersedia berkontribusi ke benua Tianwu, mereka dapat merasakan kekuatan besar ini. Di telinga mereka, suara Tao yang keras bergema. Itu adalah suara Qin Chen, bergema di masing-masing telinga mereka. Peradaban api, peradaban air, peradaban bumi, peradaban langit, peradaban angin, dan peradaban guntur. Dan tentu saja, ada juga peradaban kegelapan. Dan dalam proses berkhotbah, Qin Chen tanpa sadar menggunakan kekuatan gaib dari teknik terlarang jiwa surgawi. Karena untuk membuat lebih banyak orang menyadari banyak peradaban dan menemukan yang cocok untuknya, Qin Chen perlu menggunakan kekuatan jiwanya sendiri, untuk mencuci kekuatan jiwa mereka. Apa yang tidak diketahui Qin Chen adalah bahwa ketika itu berlangsung, makhluk yang tak terhitung jumlahnya di benua Tianwu menghasilkan aspirasi, pemikiran, dan keyakinan. Kekuatan ini, berubah menjadi titik terang, besar dan kecil, semuanya memasuki tubuh Qin Chen. Bahkan ada gelombang kekuatan jiwa, yang merupakan jiwa dari semua roh di benua Tianwu. Qin Chen merasa pikirannya menjadi lebih jernih dan lebih transparan. Selama proses khotbah, jiwa Qin Chen sendiri sepertinya dicuci, dan dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai peradaban. Bahkan berbagai jalan guru suci mulai muncul di benak Qin Chen. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.